Pengakuan berani Putri Charlotte yang mengharukan Pangeran William dan mengubah perayaan Natal keluarga kerajaan. Natal selalu menjadi salah satu momen paling istimewa bagi keluarga kerajaan Inggris. Di kediaman Sandringham, perayaan Natal syarat dengan tradisi makan malam keluarga, nyanyian Natal, pertukaran hadiah, dan jalan kaki ke gereja yang kini terkenal di depan ratusan fotografer. Namun begitu gerbang istana ditutup, bahkan para bangsawan pun mencoba menikmati momen-momen sederhana seperti keluarga lainnya. Justru selama salah satu pertemuan pribadi inilah, menurut berbagai laporan media dan sumber yang diduga dekat dengan keluarga kerajaan, terjadi sebuah insiden yang membuat semua orang benar-benar terkejut. Di tengah kejadian itu bukanlah raja atau putri Wales, melainkan Putri Charlotte kecil. Pada usia 9 tahun, Charlotte selalu menonjol karena karakternya yang teguh, spontanitasnya, dan kepercayaan dirinya di depan umum. Banyak yang menggambarkannya sebagai anak yang cerdas dan jeli dengan kepribadian yang sangat mirip dengan beberapa anggota keluarga Windsor yang lebih tegas. Namun tak seorang pun menyangka dia akan menjadi protagonis dari momen yang begitu mengharukan. Sore Natal itu suasananya santai. Anak-anak bermain di antara hadiah-hadiah, membantu mengikat pita, dan bercanda satu sama lain. Pangeran George, Pangeran Louis, dan Charlotte menikmati kebersamaan dengan orang tua mereka, sementara anggota keluarga lainnya mengobrol di dekat perapian. Di tengah suasana yang nyaman ini, Charlotte berhenti bermain. Ia berjalan perlahan ke tempat ayahnya berada dan menatap langsung ke matanya. Apa yang dikatakannya selanjutnya menghentikan percakapan sepenuhnya. Dengan ketenangan yang melebihi usianya, gadis kecil itu mengakui bahwa ia sepenuhnya memahami tanggung jawab besar ayahnya sebagai pewaris takhta. Ia tahu jadwalnya penuh dengan kegiatan resmi, pertemuan, dan kewajiban yang menyita banyak waktunya. Namun ia menambahkan sesuatu yang jauh lebih pribadi. Ia mengaku bahwa ia merindukannya. Menurut cerita, Charlotte menjelaskan bahwa terkadang ia merasa ayahnya begitu fokus pada pemenuhan tugasnya sebagai pangeran sehingga ia lupa untuk menjadi ayahnya. Itu bukanlah kritik atau celaan. Itu adalah pengakuan tulus seorang gadis kecil yang hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Ruangan itu menjadi hening. Tidak ada yang menyangka akan mendengar kata-kata jujur seperti itu. Putri Catherine menyaksikan adegan itu dengan rasa terkejut yang jelas. Namun, alih-alih merasa tidak nyaman. Mereka yang menggambarkan momen itu mengatakan bahwa ekspresi bangga muncul di wajahnya saat ia menyaksikan kedewasaan dan keberanian putrinya dalam mengungkapkan perasaannya. Pangeran William tetap tak bergerak selama beberapa saat. Terbiasa selalu menjaga ketenangannya di depan kamera. Kali ini ia menunjukkan sisi yang jauh lebih manusiawi. Ia menundukkan pandangannya, menarik napas dalam-dalam, dan tampak merenungkan kata-kata Charlotte. Pada saat itu, ia bukanlah calon raja Inggris. Ia hanyalah seorang ayah yang mendengarkan putrinya. Kata-kata gadis kecil itu tidak dimaksudkan untuk menarik perhatian atau mempermalukan siapapun. Anak-anak sering mengungkapkan apa yang sering dirahasiakan oleh orang dewasa. Dan Charlotte memilih untuk sepenuhnya mempercayai ayahnya, menceritakan bagaimana perasaannya. Isyarat itu benar-benar mengubah suasana pertemuan. Mereka yang hadir memahami bahwa di luar gelar, protokol, dan tanggung jawab kelembagaan, mereka tetaplah sebuah keluarga dengan suka dan duka yang sama seperti keluarga lainnya. Tekanan pada Pangeran William telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai pewaris takhta, jadwalnya semakin padat dan harapan akan masa pemerintahannya di masa depan terus meningkat. Ditambah lagi dengan kesulitan pribadi yang baru-baru ini dialami keluarga tersebut yang semakin menambah beban tanggung jawabnya. Justru karena alasan inilah kata-kata Charlotte memiliki makna khusus. Kata-kata itu berfungsi sebagai pengingat bahwa tidak ada tugas, betapapun pentingnya, yang dapat menggantikan waktu yang dihabiskan bersama anak-anak. Mereka yang mengikuti keluarga kerajaan dengan cermat selalu memperhatikan bahwa William berusaha memberikan George, Charlotte,
Dan Louis, masa kecil yang jauh lebih dekat dan alami daripada yang dialaminya sendiri di masa kecilnya. Bersama Catherine, ia telah berupaya menjaga keseimbangan antara kehidupan publik dan pribadi, melindungi anak-anaknya dari paparan yang berlebihan. Setelah dengan tulus mengungkapkan perasaannya selama liburan keluarga, Charlotte tidak pernah lagi membahas topik tersebut. Tidak perlu, kata-katanya telah sampai tepat di tempat yang dibutuhkan. Pesan itu tetap melekat pada William, dan seiring berjalannya waktu, pesan itu mulai terwujud dalam tindakan-tindakan kecil yang pada akhirnya membuat perbedaan besar. Perubahan itu tidak spektakuler atau dramatis, tidak ada pidato publik atau pengumuman besar. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih halus. William mulai lebih hadir bersama keluarganya, lebih memperhatikan anak-anaknya dan mengesampingkan, meskipun hanya sesaat, beban tanggung jawab resminya. Seolah-olah kata-kata Charlotte telah menghilangkan kabut kewajiban yang selalu menyertai seorang calon raja, mengingatkannya siapa dirinya sebenarnya ketika bersama istri dan anak-anaknya. Bagi Catherine, Putri Wales, episode itu merupakan sumber kebanggaan. Ia selalu berusaha membesarkan anak-anaknya dengan kecerdasan emosional, mengajari mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan hormat dan empati. Melihat Charlotte bertindak dengan penuh percaya diri dan kepekaan menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut membuahkan hasil. Putri muda itu menunjukkan kemampuannya untuk mengidentifikasi emosi orang-orang di sekitarnya dan, terlebih lagi, untuk mengumpulkan keberanian untuk berbicara ketika ia merasa penting untuk melakukannya. Ini bukanlah kualitas yang mudah bagi anak manapun, apalagi bagi seseorang yang tumbuh di bawah pengawasan publik yang konstan dan tuntutan sebagai bagian dari salah satu keluarga yang paling diawasi di dunia. Hingga saat itu, sebagian besar publik mengenal Charlotte karena kepribadiannya yang ceria dan spontan. Dalam banyak penampilan resmi, ia telah menciptakan adegan-adegan lucu, membuat ekspresi wajah di depan kamera, berbagi lelucon dengan saudara laki-lakinya George, atau menampilkan karakter yang lincah selama acara publik. Citra yang menawan ini dengan cepat memenangkan hati jutaan orang. Namun, episode ini mengungkapkan sisi lain dari kepribadiannya. Di balik gadis yang tersenyum itu, terdapat seorang wanita muda yang jeli, bijaksana, dan mampu memahami situasi yang kompleks. Charlotte menjelaskan bahwa ia tidak hanya mengikuti protokol kerajaan, tetapi juga menganalisis apa yang terjadi di sekitarnya dan tahu kapan harus menggunakan suaranya untuk terhubung dengan orang-orang yang paling dicintainya. Banyak yang bertanya-tanya mengapa kisah seperti itu tidak pernah muncul di tabloid-tabloid besar Inggris. Penjelasannya cukup sederhana, itu bukanlah acara publik atau acara resmi. Itu terjadi dalam kehidupan pribadi keluarga, jauh dari fotografer dan jurnalis. Hanya berkat kesaksian dari orang-orang yang dekat dengan keluarga, beberapa detail percakapan itu terungkap. Di luar keasliannya, kisah ini mencerminkan realitas yang dapat dipahami oleh banyak keluarga. Di balik gelar, upacara, dan penampilan resmi terdapat ayah, ibu, dan anak-anak yang menghadapi tantangan sehari-hari yang sama, seperti keluarga lainnya. Menemukan waktu untuk berbagi, saling mendengarkan, dan mempertahankan ikatan emosional yang kuat meskipun memiliki kewajiban. Pada akhir liburan itu, tidak ada yang benar-benar berubah. William masih memiliki jadwal yang padat dengan komitmen dan tanggung jawab institusional terkait masa depan monarki. Namun, orang-orang yang dekat dengan keluarga memperhatikan perbedaan yang signifikan. Pangeran mulai menyisihkan lebih banyak waktu untuk istri dan anak-anaknya, memperkuat ikatan keluarga yang selalu menjadi prioritas baginya dan Catherine. Memahami bagaimana Charlotte tumbuh menjadi wanita muda yang begitu percaya diri membutuhkan peninjauan kembali kehidupan awalnya. Sejak kelahirannya pada 2 Mei 2015, perhatian dunia tertuju padanya. Di luar Lindo Wing, rumah sakit St. Mary di London, ratusan orang menantikan kedatangan anggota terbaru keluarga kerajaan ketika William dan Catherine memperkenalkan putri mereka kepada dunia. Gambar-gambar tersebut disiarkan secara global. Namanya pun bukan kebetulan. Charlotte Elizabeth Diana menggabungkan 3 penghormatan simbolis.
Charlotte merujuk pada kakeknya, Pangeran Charles saat itu. Elizabeth menghormati Ratu Elizabeth II. Dan Diana mengingatkan pada Putri Wales yang tak terlupakan, Ibu William. Masing-masing nama ini mewakili bagian penting dari sejarah keluarga kerajaan Inggris. Terlepas dari perhatian media yang sangat besar seputar kelahirannya, William dan Catherine berusaha memberikan masa kecil yang setenang mungkin baginya. Selama tahun-tahun awalnya, mereka terutama tinggal di Anmer Hall di Norfolk, tempat Charlotte menikmati lingkungan yang jauh lebih pribadi. Di sana ia bermain dengan saudara laki-lakinya, George, menjelajahi taman, dan berbagi kehidupan keluarga jauh dari hiruk-pikuk London yang terus-menerus. Orang tuanya sangat berhati-hati untuk membatasi paparan publik anak-anak mereka. Mereka hanya membagikan foto resmi pada kesempatan-kesempatan tertentu, seperti potret ulang tahun atau kartu Natal tradisional. Strategi ini memungkinkan Charlotte tumbuh dengan rasa normalitas yang lebih besar, sesuatu yang jarang terjadi dalam keluarga kerajaan. Pada tahun 2017, keluarga tersebut pindah ke Istana Kensington, memulai fase kehidupan mereka yang jauh lebih terlihat. Saat itulah, publik mulai mengenal kepribadian Charlotte lebih baik. Dalam setiap penampilan resminya, ia menunjukkan sifat alami, kepercayaan diri, dan karisma yang tampaknya muncul secara spontan. Salah satu momen paling mencolok terjadi saat pembaptisan adik laki-lakinya, Pangeran Louis. Sementara perhatian semua orang terfokus pada anggota keluarga terbaru, Charlotte menunjukkan bahwa ia telah secara alami menerima perannya sebagai kakak perempuan. Ia dengan antusias menyapa kerumunan, tersenyum percaya diri, dan berjalan dengan keyakinan yang mengejutkan. Bahkan mereka yang mengikuti kehidupan kerajaan dengan cermat. Tidak ada yang tampak direncanakan, perilakunya benar-benar alami. Ia tidak menunjukkan kegugupan di depan kamera atau dengan protokol yang menyertai setiap penampilan resmi. Sebaliknya, ia tampak nyaman. Seolah-olah ia telah memahami sejak usia sangat muda tempat yang dipegangnya dalam institusi tersebut. Tak lama kemudian, ia memulai sekolahnya di Wilcox Nursery School, dekat Istana Kensington, sebelum pindah ke Thomas's Battersea School. Di sana, ia dikenal sebagai Charlotte Cambridge, mengikuti tradisi yang sama seperti saudara laki-lakinya, George. Tanpa gelar atau hak istimewa yang tampak di kelas, tujuannya adalah untuk memberi mereka masa kecil senormal mungkin. Namun, di luar sekolah, minat publik tidak pernah berkurang. Setiap penampilan Charlotte selalu diikuti oleh ribuan orang yang menemukan dalam dirinya perpaduan keanggunan, pesona, dan keaslian yang tak tertahankan. Sapaan kecilnya, ekspresi spontan, dan reaksi lucunya terhadap fotografer dengan cepat menjadi berita. Pada suatu kesempatan, ia dengan bercanda menjulurkan lidahnya ke arah penonton, memancing senyum dari seluruh dunia. Di kesempatan lain, ia dengan sopan meminta fotografer untuk berhenti berteriak selama acara resmi. Gerakan-gerakan ini tidak mencerminkan pemberontakan, melainkan seorang gadis muda dengan kepribadian yang kuat dan percaya diri, dibesarkan dalam lingkungan di mana ia juga diizinkan untuk mengekspresikan siapa dirinya. Namun kisah Charlotte juga memiliki makna institusional yang signifikan. Berkat reformasi aturan suksesi yang disetujui oleh perjanjian Parp, posisinya dalam garis suksesi tidak tergantikan setelah kelahiran saudara laki-lakinya, Louis. Selama berabad-abad, kelahiran seorang putra secara otomatis akan menyingkirkan seorang kakak perempuan. Dalam kasusnya, sesuatu yang sama sekali berbeda terjadi. Charlotte mempertahankan posisinya tepat di belakang Pangeran George, menjadi putri Inggris pertama yang posisinya dilindungi oleh prinsip kesetaraan gender dalam garis suksesi. Perubahan ini melambangkan transformasi bersejarah, mencerminkan monarki yang beradaptasi dengan nilai-nilai abad ke-21. Di luar simbolisme konstitusional, yang benar-benar membedakan Charlotte adalah cara dia menangani perhatian media yang sangat besar. Setiap gerak tubuh, setiap senyuman, setiap gaun, dan setiap penampilan publik dianalisis secara detail. Terlepas dari tekanan konstan ini, dia jarang terlihat tidak nyaman. Dia tampak santai, mudah didekati, dan autentik
tanpa mencoba memainkan peran sebagai putri yang sempurna. Mungkin itulah mengapa begitu banyak orang terhubung dengannya. Di balik citra resmi, masih ada seorang gadis kecil yang memegang tangan ibunya sebelum acara penting, yang berbagi senyuman dengan saudara-saudaranya selama upacara panjang, dan yang menikmati acara olahraga dengan antusiasme seorang remaja. Selama bertahun-tahun, dia juga mulai menunjukkan sisi yang lebih dewasa. Salah satu momen yang paling mengharukan terjadi selama pemakaman Ratu Elizabeth II. Mengenakan pakaian hitam, dia tetap tenang dan hormat sepanjang upacara. Sikapnya menunjukkan pemahaman tentang signifikansi historis hari itu dan rasa hormat yang mendalam yang pantas diberikan pada momen tersebut. Banyak yang mengamati saat itu bahwa gadis kecil yang nakal ini tumbuh dewasa untuk memikul tanggung jawab yang semakin besar. Meskipun ia baru memasuki masa remaja, Charlotte sudah mewakili lebih dari sekadar putri seorang calon raja. Ia melambangkan generasi baru anggota keluarga kerajaan yang dibesarkan untuk menggabungkan tradisi dengan keramahan, tanggung jawab dengan kealamian, dan kewajiban dengan keaslian. Selama bertahun-tahun, banyak media mulai menyebutnya Ratu Tatapan. Julukan itu muncul dari ekspresi wajahnya, terutama tatapan samping khasnya yang dengan cepat menjadi fenomena media sosial. Itu tidak tampak seperti pose yang dipersiapkan untuk kamera atau strategi untuk menarik perhatian. Itu hanyalah Charlotte yang menjadi dirinya sendiri, bereaksi dengan ketulusan mutlak terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan terjadi selama penobatan Raja Charles III. Sementara perhatian dunia terfokus pada mahkota, jubah, dan simbolisme sejarah upacara tersebut, Charlotte membintangi momen yang akhirnya menjadi salah satu yang paling banyak dibagikan dari acara tersebut. Selama beberapa detik, sesuatu menarik perhatiannya, dan dia mengarahkan tatapan intens dan serius ke suatu titik di luar kamera. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ekspresi itu cukup untuk memicu banyak interpretasi. Justru misteri inilah yang membuat publik mulai melihatnya sebagai seorang wanita muda dengan kehadiran yang kuat di depan kamera. Beberapa bulan kemudian, selama acara jalan-jalan Natal tradisional keluarga kerajaan, dia sekali lagi menunjukkan kepercayaan diri yang sama. Saat menyapa publik bersama orang tua dan saudara-saudaranya, beberapa fotografer terlalu dekat. Charlotte hanya merespons dengan tatapan tegas dan mantap, yang oleh banyak orang ditafsirkan sebagai cara elegan untuk menetapkan batasan. Tanpa perlu membuat gerakan berlebihan atau menunjukkan ketidaknyamanan, ia berhasil menyampaikan kepercayaan diri dan pengendalian diri. Namun kepribadiannya tidak terbatas pada momen-momen ketegasan ini. Charlotte juga terlibat dalam adegan-adegan lucu yang memikat publik. Selama perayaan Jubileum Platinum Ratu Elizabeth II, perpindahan tempat duduk yang singkat dan santai menarik perhatian kamera. Semuanya terjadi begitu spontan, sehingga banyak penonton berkomentar bahwa ia tampak bertindak dengan penuh percaya diri, seolah-olah ia tahu persis apa yang sedang dilakukannya. Insiden kecil ini menjadi pengingat bahwa meskipun termasuk dalam salah satu keluarga yang paling diawasi di planet ini, ia tetaplah seorang anak dengan reaksi yang tulus. Momen lain yang mengungkapkan sisi berbeda dari dirinya terjadi selama kunjungan ke Kastil Cardiff. Di sana, beberapa anak diundang untuk bermain dengan orkestra. Meskipun beberapa mungkin merasa terintimidasi oleh situasi tersebut, Charlotte dengan antusias menerima tantangan itu. Ia mengambil tongkat konduktor, mengamati para musisi dengan saksama, dan memimpin pertunjukan dengan konsentrasi yang luar biasa. Di luar anekdot tersebut, banyak yang menafsirkan sikap ini sebagai tanda rasa, ingin tahu, tanggung jawab, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Mungkin salah satu episode yang paling berkesan terjadi selama pemakaman Ratu Elizabeth II. Di tengah upacara yang penuh emosi dan protokol yang ketat, Charlotte dengan bijaksana menunjukkan bahwa kakak laki-lakinya, Pangeran George, harus menundukkan kepalanya pada saat tertentu selama penghormatan. Dengan gerakan yang halus dan penuh hormat,
Ia mengingatkannya tentang prosedur yang tepat. Adegan ini banyak dibicarakan karena mencerminkan pengetahuannya tentang tradisi dan perhatiannya terhadap detail, bahkan dalam keadaan yang sangat sensitif. Pada upacara resmi lainnya, ia menerima buket bunga yang dipegangnya hampir sepanjang acara. Ketika beberapa orang mencoba menyentuhnya secara informal, Charlotte memegangnya lebih erat. Gerakan ini ditafsirkan oleh banyak orang sebagai tanda tekad dan rasa hormat terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia memperjelas bahwa ia menghargai apa yang dipegangnya. Sejak usia sangat muda, ia telah menunjukkan pemahaman tentang aturan yang melekat pada posisinya. Ia tahu kapan harus memberi salam, kapan harus tersenyum, dan bagaimana berperilaku di acara-acara resmi. Namun, didikan ini tidak menghambat kepribadiannya. Charlotte menunjukkan emosinya dengan sangat alami. Jika ia bahagia, ia menunjukkannya. Jika sesuatu mengejutkannya, ekspresinya mencerminkannya. Dan ketika ia bermain dengan saudara-saudaranya, ia memancarkan kegembiraan layaknya gadis seusianya. Keaslian inilah yang oleh banyak pengagumnya dianggap sebagai kekuatan terbesarnya. Di sebuah institusi di mana citra biasanya dijaga dengan cermat, Charlotte membawa sentuhan kesegaran. Ia tidak sengaja mencoba menarik perhatian, tetapi ketenangan dan kepercayaan dirinya membuat setiap penampilannya berkesan. Tatapan matanya yang terkenal, senyumnya yang penuh arti, dan ketenangan yang tampak saat ia bergerak di depan kamera telah berkontribusi dalam membangun citra yang mudah didekati. Ia tidak perlu banyak bicara atau melakukan gerakan besar untuk menjadi pusat perhatian. Bahasa tubuhnya menyampaikan kepercayaan diri, karakter, dan kedewasaan yang mengejutkan untuk seseorang seusianya. Banyak pengamat percaya bahwa Charlotte mewakili cara baru untuk memahami keluarga kerajaan. Tanpa melanggar tradisi, ia menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk memenuhi tanggung jawab institusional tanpa kehilangan identitas diri. Kombinasi disiplin dan keaslian ini sangat beresonansi dengan generasi muda yang menghargai ketulusan daripada kesempurnaan. Seiring bertambahnya usia, ekspektasi mengenai perannya dalam keluarga kerajaan akan meningkat. Namun, jika ia mempertahankan kepribadian yang telah ditunjukkannya sejauh ini, ia kemungkinan akan terus memenangkan hati publik dengan naturalitas yang sama yang telah menjadikannya salah satu tokoh muda yang paling dicintai dalam monarki. Kisah Putri Charlotte baru saja dimulai. Kepercayaan dirinya, selera humornya, dan kemampuannya untuk menjadi dirinya sendiri menunjukkan bahwa ia akan terus meninggalkan jejaknya. Di era di mana keaslian semakin dihargai, Charlotte menunjukkan bahwa keanggunan sejati tidak hanya terletak pada mengikuti protokol, tetapi juga pada keberanian untuk menjadi diri sendiri.